Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my podcast Rani Beropini. Kali ini Rani ingin membahas masalah why we should support girls education. Artinya kenapa sih kita itu harus mendukung pendidikan wanita. Terkhusus juga pada saat sekarang ini Hari Anak Indonesia, Rani mengucapkan atau berpesan kepada anak Indonesia teruslah berkarya, teruslah berkreasi setinggi-tingginya dan tetap semangat untuk menjalani semuanya. Belajar dari pengalaman Rani, mungkin Rani dulu adalah orang yang selalu dibatasi ruang geraknya. Dan sebenarnya menjadi perempuan bukanlah suatu kerugian bagi kita. Ketika kita mulai mengenal orang melalui sosial media ataupun lingkungan pertemanan, di sanalah kita melihat dan mendengar kehidupan orang-orang yang mungkin dulu kita hanya mengenal lewat sosial media, namun pada saat sekarang ini kita dapat ketemu secara langsung, mendengarkan cerita mereka secara langsung. Namun di sana Rani juga melihat stereotip terhadap perempuan yang sebenarnya membatasi ruang gerak perempuan itu sendiri. Rani mulai mendengar stereotip bahwasanya perempuan itu harus kalem, harus punya certain behavior, harus manut-manut aja, harus nurut-nurut aja. Terus dalam society-nya, perempuan itu perkara domestik aja, yaitunya wanita itu fitrahnya adalah sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Jadi mereka itu belum bisa dikatakan wanita seutuhnya kalau tidak menjalani dua peran tersebut. Apalagi kalau kita ini adalah perempuan muslim, di mana berpandangan bahwasannya laki-laki adalah menjadi pemimpin nantinya. Sehingga perempuan tak perlu karir bagus, karena untuk mencari nafkah itu adalah laki-laki nantinya. Sehingga juga membatasi pendidikan atau sekolah tinggi itu nggak penting buat perempuan. Dan yang harus bekerja atau berusaha sebaik mungkin itu adalah laki-laki. Itulah pandangan pada dulunya. Padahal dalam Universal Declaration of Human Rights yang diproklamasikan oleh PBB pada tahun 1948 pada waktu itu, bahwasanya education is human rights atau hak asasi manusia itu sendiri, bukan privilege lagi. Jadi setiap orang, siapapun itu berhak mendapatkan pendidikannya. Tapi kenyataannya pada 8 September tahun 2017 kemarin Rani dapat informasi bahwasanya penyandang buta huruf aksara itu didominasi oleh perempuan. 2/3 dari jumlah buta huruf atau buta aksara tersebut adalah kaum perempuan. Mungkin hal ini disebabkan oleh banyak faktor. Selain dari gender stereotip atau patriarki, namun juga kemiskinan, kekerasan terhadap wanita, dan menjadi faktor terjadinya hal tersebut. Padahalnya, edukasi itu sangat membantu kita, khususnya perempuan, yang pertama itu untuk mengangkat derajat kita sebagai seorang wanita, sehingga kita tidak mudah dipengaruhi oleh laki-laki yang mungkin menganggap remeh kita. Selanjutnya juga mengeluarkan kita dari zona kemiskinan. Mungkin ya faktor kemiskinan juga penyebab dari buta huruf kita atau rendahnya pendidikan kita perempuan. Namun ketika kita berusaha sebaik mungkin, ya kita sukses, akhirnya kita dapat keluar dari zona kemiskinan itu, dan kita juga dapat membantu orang-orang yang berada di zona tersebut, sehingga kita dapat meminimalisir terjadinya buta huruf atau rendahnya pendidikan bagi semua kalangan masyarakat. Selanjutnya juga membantu mereka untuk mengambil keputusan sendiri. Ketika kita telah berpendidikan, kita telah memiliki ilmu yang banyak, itu otomatis kita dapat mengambil keputusan sendiri. Kita nggak berpanutan lagi kepada seorang laki-laki. Jadi, pendidikan itu adalah solusi dari banyaknya permasalahan yang sekarang lagi kita miliki. Dan hal yang sedihnya adalah ketika kita mendengar perempuan itu dinomorduakan, perempuan itu dipersulit jalannya untuk menggapai kesuksesan, dilarang untuk bermimpi, dilarang untuk sekolah yang tinggi, dilarang juga untuk punya karir yang baik di masa depannya. Apalagi hal ini dapat kita ketemui atau banyak kita ketemui di daerah-daerah yang 3T atau daerah-daerah yang masih ketinggalan. Padahal ia itu berhak mendapatkan itu semuanya. Namun menurut informasi yang kami dapatkan, Kemendikbud Indonesia telah mencapai angka literasi di atas 98%. Ini yang berarti pada saat sekarang ini Indonesia telah nge-support wanita atau perempuan untuk selalu berkarya dengan sebaik-baik mungkin.
Jadi tidak ada alasannya kita malas-malesan, kita rebahan terus. Sebenarnya rebahan sih nggak masalah, tapi ya harus produktif juga tentunya, agar semua apa yang kita impikan, semua yang apa yang kita cita-citakan semoga dapat terkabul dengan usaha kita. Dan intinya kita juga harus berusaha, berdoa, dan jangan lupa untuk meminta restu dari orang tua tentunya. Semoga di Hari Anak ini kita selalu nge-support anak-anak Indonesia untuk menjadi orang-orang yang sukses di masa depan dan membangkitkan Indonesia yang lebih baik lagi. Semoga ini bermanfaat buat para pendengar. Terima kasih.